Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan miftahan liturukil muslimina ila jannatil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Qala ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shaimin shaimat, anak-anakku tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melalui media ini kita bisa bersama-sama dipertemukan oleh Allah dalam rangka santren kilat bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada keistimewaan kewajiban kita untuk belajar di bulan yang mulia, di bulan yang berkah. Apalagi sekarang kita sudah berada di 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan, yakni adalah fase maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita manfaatkan pertemuan kita yang singkat ini. Yang pertama, Bapak akan jelaskan tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 sifat yang hendaknya anak-anakku sekalian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena baginda Rasul bisa berhasil dalam berdakwah yang waktunya cukup singkat. Hanya dalam tempo 23 tahun bisa merubah keadaan dunia dari gelap gulita menjadi terang. Di antaranya akhlak Rasul yang perlu kita contoh yakni adalah siddiq. Mari sama-sama anak sekalian kita terapkan kejujuran dalam kehidupan kita. Karena baginda Nabi bersabda, iyyakum wasidqa, inna sidqa yahdi ila birri wa innal birra yahdi ila jannah. Wajib bagi kamu sekalian untuk senantiasa berlaku jujur. Karena dengan kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Singkatnya anak-anakku sekalian, bahwasanya kalau kita ingin masuk surga, kunci yang pertama adalah kita berlaku jujur. Jujur dalam bersikap, jujur dalam berucap, dan juga jujur dalam bertindak. Karena zaman sekarang ini anak-anakku sekalian, orang yang jujur itu tidak akan mempunyai teman. Orang yang jujur itu akan dijauhi oleh teman-teman yang suka berbuat. Salah satu cara Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk jujur adalah adanya kewajiban saum Ramadan. Puasa Ramadan itu begitu besarnya daripada tarbiyah masalah kejujuran, sehingga anak-anakku sekalian nggak mungkin akan berani untuk berkata bohong di bulan puasa. Karena apa? Kalau berkata bohong itu akan merusak daripada pahala puasa kita. Maka Bapak berpesan, yuk dengan puasa ini kita jujur kepada Allah, jujur kepada kedua orang tua, jujur kepada guru, jujur kepada teman. Karena dengan kejujuran itulah kita akan peroleh keberkahan. Dan puasa mengajarkan jujur kepada kita, sampai begitu besarnya puasa nilainya depan Allah.
bahwasanya kullu amal ibni adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzihi. Bahwasanya ibadah puasa itu adalah pahalanya akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya dengan puasa kita akan berlaku jujur. Tidak ada manusia yang tahu kita puasa atau tidak, tapi hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, sifat yang Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala yakni adalah amanah. Senantiasa menggunakan daripada setelahnya jujur. Rasulullah itu amanah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, ia senantiasa lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga yakni adalah tabligh. Rasulullah itu adalah senantiasa menyampaikan apa yang Allah perintahkan baginya, lalu untuk disampaikan kepada umatnya, maka senantiasa disampaikan dengan benar, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Adapun yang keempat, sifat wajib bagi Rasulullah yang pantas untuk kita teladani yakni adalah fatanah, mempunyai kecerdasan. Kita sebagai siswa, sebagai siswi, sebagai muslimah, sebagai muslimin, shaimin, shaimat, mari kita cerdas mensikapi daripada keadaan sekarang ini. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus cerdas dalam mensikapinya, itu dengan banyak sabar, banyak berikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali salah satu daripada penyampaian Al-Fakir yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat anakku sekalian. Yuk kita bangun hidup kita dengan kejujuran, dengan amanah, dengan kita menyampaikan walaupun hanya satu ayat sebagaimana yang Rasul sabdakan, balighu anni walau ayat, apalagi bulan Ramadan. Yuk sama-sama kita cintai Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, kita harus cerdas mensikapi kondisi ujian dari Allah sekarang ini. Kita harus senantiasa ingat zikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ujian ini ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dan juga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dengan keselamatan, kekuatan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih katanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan tentang birrul walidain, di mana anak-anakku sekalian bisa dilihat di Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janāha dhulli minar rahmati faqur rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Anakku sekalian, shaimin shaimat rahimakumullah, disadari ataupun tidak, kita lahir ke alam dunia ini adalah dengan izin Allah, dengan wasilah daripada ibu bapa kita. Di dalam Al-Quran terjemahan Departemen Agama, semuanya ketika memaknai, mengartikan daripada wabil walidaini ihsanan, dan hendaknya berbuat baiklah kamu kepada ibu dan bapak.
Dari kalimat ini anakku sekalian, bahwasanya baginda Nabi pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, manusia di muka bumi ini siapakah yang harus pertama kali aku berbuat baik kepadanya?" Maka baginda Nabi menjawab, ummuka, 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 ummuka. Bahwasanya berbuat baik yang pertama itu adalah kepada ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibu. Selanjutnya baru bertanya, ayahmu, ayah. Dari sini bahwa anakku sekalian, bahwasanya yang namanya berbuat baik itu kepada ibu dan bapak. Kenapa ini ibu pakai 3 kali, baru bapak itu sekali? Bahwasanya ibunda kita tercinta mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Dalam Al-Quran Allah nyatakan wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Begitu luar biasanya ibunda kita tercinta tidak pernah mengeluh, mengandung kita selama 9 bulan, lalu kita dilahirkannya dengan taruhan nyawa, tenaganya demi membela daripada kelahiran kita. Dan ketika ibunda kita melahirkan anakku sekalian, terutama bagi solehah, putri-putri semuanya, anak-anak bapak yang bapak cintai, semua kalian akan mengalami betapa beratnya ketika mengandung dan juga betapa sakitnya ketika melahirkan. Tapi ibunda kita dengan ikhlasnya melahirkan kita. Ketika melahirkan kita, ibunda kita bukan bertanya bagaimana rasa sakitnya, tapi bagaimana keadaan anak kami. Dengan tersenyum yang luar biasa ketika melihat kita lahir ke dunia. Lalu apakah selesai anak-anakku sekalian ketika ibunda kita melahirkan kita? Belum. Ibunda kita mendidik kita, ibunda kita menyusui kita dengan ikhlasnya. Karenanya begitu luar biasanya orang tua kita, terutama ibunda kita, sampai-sampai Rasulullah menyatakan ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan kedua orang tuanya, dan juga murka Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Dari itu anak-anak sekalian yang Bapak cintai, kita hendaknya senantiasa beribadah kepada Allah seperti ayatnya tadi yang Bapak bacakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Cukuplah kamu itu adalah menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, dengan keikhlasannya. Tapi tidak cukup kita hanya menyembah dengan Allah dengan benar, tapi harus wabil walidaini ihsana. Konsep yang kedua, yakni kita setelah beribadah kepada Allah, kita hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita. Anakku sekalian, lalu orang tua kita yang begitu ikhlas menyusui kita, orang-orang tua kita itu adalah selanjutnya mendidik kita. Mendidik tentunya bisa dengan sendiri dan juga yang paling banyak diserahkan kepada guru. Sehingganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwasanya orang tua kamu itu ada 3. Orang tua kita itu ada 3. Siapa yang pertama? Yakni adalah orang tua yang melahirkan kita, yaitu ibu bapak kita. Yang kedua adalah orang tua yang mendidik ilmu kepada kita, kepada guru kita. Maka anakku sekalian, kalian tidak akan menjadi manusia yang berharga, manusia yang berguna di muka bumi ini manakala kalian tidak belajar, baik belajar kepada orang tuanya maupun belajar kepada guru-gurunya. Dari itu kita hendaknya senantiasa menghormati guru-guru kita.
Di antaranya seorang murid, seorang santri kepada guru hendaknya senantiasa menghormati. Di antaranya dengan kita tanamkan ketika bertemu dengan guru kita, ucapkan salam, lalu kita sapa guru kita, lalu kita senantiasa mematuhi daripada perintah-perintahnya. Karenanya kalau kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada guru kita, bagi yang sudah dewasa, orang tua kita yang ketiga, yakni adalah yang anaknya dinikahi oleh kita. Karena itu anak-anakku sekalian, kepada orang tua kita berbakti dengan cara mematuhi perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kepada Allah hendaknya kita ibadah dengan ikhlas kepadanya, dan kepada guru kita taati aturan-aturannya. Mudah-mudahan kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada guru-guru kita, maka insya Allah kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang sabar, dan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, sholihin sholihat, shaimin shaimat, rahimakumullah. Masih ada kaitannya dengan akhlak Rasulullah, dengan akhlak terhadap kedua orang tua kepada guru. Yang terakhir adalah akhlak terhadap sesama muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Hendaknya senantiasa mereka saling mengenal. Dari itu dalam perkenalan itu, anak-anakku sekalian, shaimin shaimat rahimakumullah, kita harus pakai akhlak. Di antaranya baginda Nabi mengajarkan ada 4 kewajiban kita sesama muslim. Yang pertama, idza laqitum fasallim alaihi. Apabila kita bertemu dengan saudara-saudara kita sebagai muslim, itu hendaknya kita ucapkan salam. Ini anak sekalian, fenomena terjadi sekarang ini dalam era wabah. Kadang kita salam nggak ucapin, lalu salaman dengan cara wallahu a'lam yang kita belum pernah temukan dalam ajaran kita. Yang jelas salam itu artinya adalah ucapan dan doa. Doa yang diambil dari asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalimatnya assalam, yang artinya keselamatan. Sehingga kalau kita bertemu dengan kawan kita, ketemu dengan guru kita, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan saudara kita muslim, ketika kita mengucapkan assalamualaikum, itu adalah salah satu doa. Apakah ada di antara anak-anakku sekalian yang tidak mau didoakan selamat? Selamatnya bukan hanya di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, tapi selamatnya selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Karenanya kita itu hendaknya ketika bertemu dengan kawan kita, kita jangan pelit, jangan sungkan, jangan malu untuk mengucapkan salam. Lalu ketika kita diberikan salam oleh saudara kita, maka kita selaku muslim yang diberikan salam oleh kawan kita, maka kita wajib hukumnya untuk menjawabnya. Dari itu insya Allah kalau kita sudah tebarkan salam, kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, anak sekalian,
kita terhadap sesama muslim, hendaknya senantiasa kita apabila ada saudara kita yang bersih, yaitu adalah mengeluarkan kalimatnya hasim atau juga bangkis bahasa Betawinya, kita hendaknya mendoakan saudara kita, yakni adalah kita mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati menyayangi kamu sekalian, agar kita menjadi orang yang tidak pelit ketika didoakan oleh saudara kita. Kita menjawabnya yang bersin itu dengan mengucapkan kalimat yahdihumullah wa yaqah, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi kita sekalian. Anak-anak sekalian, dalam pergaulan kita sehari-hari, selain kita mengucapkan salam, tentunya manusia tidak ada yang selamanya itu akan sehat. Kita sama muslim hendaknya senantiasa kita itu adalah kalau ada saudara kita yang sakit, minimal kita doakan. Syukur alhamdulillah kalau kita bisa menengoknya, karena hadisnya fa idza maridu fa'udhu, kalau ada saudara kita muslim yang sakit, maka hendaknya kita itu adalah untuk menengoknya. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, manusia yang sakit itu akan diangkat daripada dosa-dosanya, diangkat kesehatannya, dan juga diangkat nafsu makannya, diangkat daripada keceriaan mukanya. Tapi dengan maha murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila saudara kita sakit, yang sudah diangkat kesehatannya oleh Allah, diangkat daripada kecerahan mukanya oleh Allah, diangkat daripada kekuatannya oleh Allah, ketika kita doakan, lalu kita tengokin, lalu saudara-saudara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesehatan, kecerahan muka, nafsu makan dan tenaganya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi alhamdulillah dosa-dosanya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali sebagian kecil daripada hak seorang muslim yang satu kepada muslim yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menerima daripada ibadah kita, sehingga kita kalau kondisi sehat, insya Allah ibadah kita juga nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan kita sebagai manusia harus mencintai sesamanya. Karena baginda Nabi mengatakan, bersabda dalam hadisnya bahwasanya sampai berulang-ulang, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah belum beriman itu orang, demi Allah itu orang belum beriman, demi Allah dia belum beriman. Para sahabat bertanya, anakku sekalian, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang ahli ibadah ya Rasul, dia orang ahli sedekah ya Rasul, dia orang sering berangkat haji ke tanah suci Mekah ya Rasul, kenapa engkau bersumpah dia tidak beriman kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senyum yang khasnya menjawab, karena saudaranya belum merasa aman karena perbuatannya. Dari itulah Bapak sekalian, kita hendaknya kalau ingin menjadi orang yang beriman sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaknya kita mencintai saudara kita muslim seperti mencintai diri kita sendiri. Sampai ulama-ulama kita memberikan gambaran Bapak sekalian, shaikhun shaimat rahimakumullah. Ulama berkata, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kamu sekalian seperti organ anggota badan kita, seperti tangan, dua tangan kita, jangan seperti dua telinga kita.
Ini anakku sekalian mengandung makna yang luar biasa. Bagaimana tangan kita ketika yang kanan gatal, yang kiri tanpa disuruh akan menggaruknya. Ketika yang kiri gatal, yang kanan pun demikian, tidak pakai diperintahkan, langsung menolong yang menggaruknya. Kiri dan kanan gatal, maka langsung namanya garuk-garukan. Jadi itu jangan seperti dua telinga. Apa maknanya dua telinga? Dia berdekatan aku sekalian. Tetapi telinga itu selama hidupnya tidak pernah bertemu. Tidak pernah dia itu saling menolong. Ketika telinga kanan ingin mendekat ke telinga kiri, menjauhlah telinga kanannya. Ketika telinga kiri ingin ketemu dengan telinga kanan, telinga kiri menjauhinya. Orang Islam itu demikian aku sekalian. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya mukmin yang satu dan yang lainnya itu adalah bersaudara. Kenapa pakai kalimat ikhwah anakku sekalian? Karena ikhwah itu adalah muannas, ikhwah itu adalah perempuan. Perempuan itu adalah digambarkan dengan ibu. Yang namanya ibu sayangnya kepada anak-anaknya itu luar biasa. Pepatah mengatakan sayangnya, kasih sayang anak kepada ibu adalah sepanjang jalan, tapi kasih sayang ibu kepada anak adalah sepanjang masa. Dari itu kita berupaya mencintai saudara kita dengan ikhlas karena Allah, karena saudara kita itu adalah muslim semuanya. Di mana nanti di alam kubur kita akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanya siapa saudara kamu, jawab kita adalah muslimin, muslimat itulah saudara-saudara kita. Dan itu anak-anakku sekalian, melalui media ini mudah-mudahan kita semuanya terhadap teman-teman kita, rekan-rekan kita, jangan kita gampang terprovokasi untuk saling membenci, saling bergontok-gontokan, apalagi sampai tawuran. Nauzubillah min dzalik. Dalam Islam itu tidak ada ajaran bertawuran, saling membenci, saling memusuhi, tidak ada. Tapi dalam Islam yang ada adalah saling mencintai, saling menyayangi. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita digolongkan hamba-hamba Allah yang bertakwa sebagai penutup daripada kajian Bapak dalam pertemuan Ramadan tahun ini dengan salah satu firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan digiring masuk syurganya Allah dengan cara bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saum kita semuanya membawa kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga janji baginda Nabi yang dengan jelas menyatakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang ada pintunya namanya Babul Royal. Insyaallah kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah istiqamahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.